Oke teman-teman, kita masih di segmen kedua bersama Bapak Bagong, Ketua PPNI Kota Malang yang akan ngasih khitan dan aspek legal mengenai khitan. Untuk Bapak Bagong, saya persilahkan. Iki sing bener aspek legalnya yang kene takon ya Pak Yudi. Arah-arah mungkin apa sih? Waduh. Iku selabi. Udah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bagong Priantono yang sehari-harinya sejak tahun 85 sampai sekarang di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Saya bekerja awal di bagian kamar operasi selama kurun 18 tahun. Dan saya bisanya mengkhitan itu ya karena saya duduk di dinas di kamar operasi, sehingga tahu mana yang benar, rutinitas bagaimana. Lah, saya berharap khitan yang apakah dikatakan konvensional, apakah dikatakan ini modern, saya tidak tahu. Yang jelas sekarang sudah banyak metode-metode khitan. Hanya saja kenapa saya membawakan ada legal aspeknya, karena beberapa teman-teman yang ada di kabupaten kota itu sudah banyak ditangkapi gara-gara melakukan tindakan medis. Nah, karena diklaim oleh para polisi bahwa tindakan khitan adalah tindakan medis. Nah, tetapi kami dari keperawatan tetap memperjuangkan bagaimana seorang perawat itu juga legal nantinya. Tetapi arahan ke sana masih dibentuk tim mungkin dari PPNI Pusat, sehingga saya berharap yang sedikit ini bisa memberikan wawasan bagi audiens semua kaitannya dengan khitan. Di gambar itu sudah ada beberapa teknik dan peralatan. Nanti saya hanya satu, tapi yang satu punya saya itu adalah untuk kauter. Jadi untuk menghentikan perdarahannya sehingga tidak terjadi perdarahan. Karena khitan itu kalau lukanya kering, insya Allah dalam 2 hari dia sudah sembuh. Ini aku sing nek dewi. Langsung materi. Ya. Udah ya. Ya, apa itu khitan? Tentunya saya yakin di teman-teman sekalian sudah bisa melihat kaitannya dengan definisi khitan, yaitu pemotongan kulupnya ya. Jadi di penis itu ada kulupnya, juga ada glandnya, sehingga yang menempel di gland itu dipotong dan akhirnya kotoran-kotoran yang ada di gland itu bisa keluar, karena itu menurut penelitian disinyalir sebagai salah satu penyebab CA penis atau kanker penis. Historinya sejak dalam zaman prasejarah sudah ada khitan, dia menggunakan batu, menggunakan pisau, bahkan era kecil saya itu masih menggunakan plat ya, yang dari bambu itu. Nah, kemudian sampai era modern itu yang benar-benar menggunakan laser ada. Dan di Rumah Sakit Saiful Anwar itu pemateri pertama tadi juga sudah melaksanakan, karena di Saiful Anwar juga ada laser, dan itu memang kosnya tinggi sekali. Alatnya ada hampir 2 miliar. Jadi kalau kita menggunakan laser, benar-benar laser, kalau bukan rumah sakit besar dan benar-benar profit, mungkin tidak akan mampu kayak begitu ya. Di Indonesia mayoritas penduduk muslim, penyebaran dokter belum rata, sosial budaya melakukan pengkhitan. Kenapa? Jujur seperti kami di daerah-daerah itu dokter itu juga masih kurang, sehingga kami dari keperawatan dan juga bersama-sama dengan dokter itu sering melakukan khitan massal, dan itu bisa bermanfaat bagi para masyarakat. Jujur kalau nanti masyarakat langsung ke kota, bahkan saat ini itu sudah ada tarif yang sampai 2,5 juta.
Jadi nggak akan mungkin ke sana. Padahal kalau kita kitan massa itu masih kita patok antara 250.000 sampai 500.000 per pasien atau per anak. Sehingga sampai sekarang masih kita lakukan dan setahun bisa 2 sampai 3 kali. Dan rata-rata yang kita ini antara 75 sampai 100 anak. Manfaat kitan tentunya sudah banyak yang menyampaikan bermanfaat terhadap fungsi dan gairah seksual, karena kulup yang tadinya menempel sudah dilepas sehingga ada di situ glands-nya yang benar-benar bermanfaat untuk penetrasi saat hubungan. Kemudian bermanfaat terhadap kesuburan, karena dengan dia dibuka maka penis itu menjadi sehat gitu ya. Kemudian menjadikan laki-laki lebih mudah untuk mencucinya glandnya bila mana ada kotorannya. Menurunkan risiko infeksi pada saluran kemih. Jujur kalau masih ada kulupnya itu tentunya sering terjadi infeksi pada daerah ujungnya kulup itu, dan itu yang akhirnya membuat penyakit yang menjadikan mau kencing tidak jadi, akhirnya terjadi reflux dan itu bisa menimbulkan penyakit infeksi dan mengurangi resiko infeksi penyakit menular terutama penyakit HIV. Nah, ini kita juga harus tahu anatomi daripada penis ya. Jadi nanti kenapa dibuka, itu ada glans penis, ada juga corpus cavernosus, ada juga corona, ada juga sarafnya. Sehingga nanti kalau kita waktu melakukan penyuntikan untuk bios lokal maupun blok itu harus tahu. Nanti akan kita praktekkan pada sesi persiapan alat dan pelaksanaan. Jadi kalau kita tidak tahu tentang anatomi, maka bisa terjadi glans ini terpotong oleh karena kita tidak melakukan dilatasi dulu waktu akan melakukan khitan terutama pada penis yang mengalami phimosis. Nah, ini gambar instrumennya ya. Nanti kita tunjukkan pada sesi berikutnya. Jadi ada klem, semuanya bisa lurus, ada pinset bisa juga ada yang chirurgis maupun anatomis, ada gunting untuk memotong daripada kulup kalau nanti misalnya akan melakukan dorsum sisi misalnya karena phimosis. Nah, indikasinya karena phimosis bisa langsung di khitan. Karena trauma, dulu saya sering melakukan khitan itu karena apa? Kejepit lerekannya ini ya, lerekannya celana. Pada agama Islam itu diyakini bahwa adalah kewajiban, karena itu salah satu syarat untuk melakukan sholat harus setelah balik harus bersih daripada najis. Nah, kontraindikasinya ini hipospadi, epispadi, hemofili dan banyak sekali ya. Ya, saya mengambil hipospadi yang kebanyakan dari kelainan-kelainan yang ada pada anak-anak itu hipospadi. Dan jujur saya sering menanyakan pada orang tuanya apakah sering melihat keberadaan daripada burung anaknya. Oh, enggak pernah, ya itu kayak gitu. Sehingga saya kasih edukasi kepada orang tua bagaimana memeriksa anak sedini mungkin. Kalau memang terjadi kelainan hipospadi, jangan sampai anak ini tertunda ataupun terjadi mikropenis. Seperti mungkin yang setelah disampaikan oleh pemateri yang dulu yaitu Dr. Yuti. Perawat juga harus tahu, dan ini adalah juga kita waktu kuliah juga diajarkan tentang anatomi, sehingga kita tahu bagaimana memeriksa cephalocauda itu terhadap fisik daripada badan. Kalau nanti kita misalnya praktek di keperawatan anak misalnya. Jadi hipospadi ada sesuatu di uretranya
itu tidak sampai pada ujung penis. Jadi biasanya di bawahnya itu udah ada lubang-lubang, sehingga itu perlu dilakukan operasi. Jangan sampai teman-teman atau adik-adik nanti menghitan, dan itu sangat fatal sekali. Karena apa? Gelambernya atau kulupnya itu sangat bermanfaat untuk dilakukan rotasi flat pada daerah hipospadi, dan itu nanti bagiannya seorang bedah plastik maupun seorang urologi. Jadi kalau ada hipospadi itu, kalau di rumah sakit seperti kami di Rumah Sakit Saiful Anwar ini bisa ditangkap oleh dua departemen, bisa departemen urologi maupun departemen plastik. Kemudian juga epispadia. Kalau hipospadia tadi di bawah, kalau epispadia itu di atas, seperti yang tertampak pada gambar. Jadi terlihat uretranya itu udah kelihatan dari atas. Mestinya dia tertutup oleh kulupnya tadi ya. Nah, perlengkapan kitan ya ini sudah ada jadi ada gunting sisi pada pasien-pasien yang fimosis, kemudian pinset anatomis, klem rus, dan ini tergantung ini ya masing-masing pengkitan ya. Seperti saya seneng ada pean yang bengkok karena untuk dilatasi dulu sebelum melakukan pemotongan, karena sebelum melakukan pemotongan itu glans itu harus benar-benar kelihatan. Jadi nanti ada teknisnya. Kemudian needle holder 1 buah, kemudian jarum cutting untuk ukuran yang kecil sedang, karena kalau benangnya tidak atromatik maka kita menggunakan jarum. Nah, buat 1 cc dan 3 cc nanti tekniknya saya ajari juga, karena saya hanya 1 cc itu dalam 1 penis, tapi banyak teman-teman itu juga sampai yang sepet 3 cc itu bisa 2 ampul. Saya setengah ampul aja insya Allah sudah bisa memberikan anestesi pada penis yang rata-rata ya kalau anak sekitar 4 tahun sampai 9 tahun itu kan ya masih kecil. Jadi hal-hal kayak gini saya sampaikan karena jujur waktu saya melakukan suntikan ini yang ngajari adalah guru saya Prof. Estili maupun Prof. Lekas dari Belanda, Prof. Estili dari Singapura. Dulu dia bercerita pada saya, memang eranya sekarang dokter kurang, mantri, perawat itu juga kita ajarkan untuk mengkitan secara benar. Kemudian kasa steril secukupnya, plester, alkohol 70 dan betadine, salep mata, ini untuk nyelapi waktu sebelum kita kitan buka glans itu, karena sudah terjadi adanya mikroluka setelah dibuka kulupnya ya, pada glandnya pasti ada luka, maka kita lakukan pemberian salep mata. Kemudian obat-obat emergensi gunanya kalau terjadi shock anafilaktik, maka kita sudah ada obat-obatan untuk prepare ke sana. Tentunya ada tempat sampah medisnya juga. Nah, anestesi lokasi penyuntikan adalah sekitar 1/3 2/3 proksimal, jadi proksim batang penis yang ke atas. Nanti teknisnya bisa dilihat saat kita lakukan lab latihan nanti ya. Secara anatomis cabang-cabang saraf mencari itu pada korpus ya, korpus cavernosus, dan situ ada pembuluh darah dan syarafnya. Makanya kalau kita lakukan